Eh, Selamat malam, selamat datang Pak Kismula di Kutu Buku Club. Ya, kami adalah paguyuban perkumpulan penggemar baca buku, terutama yang kami khususkan buku-buku sastra Indonesia. Jadi ini dimulai dari dua teman kami yang kebetulan malam ini tidak bisa hadir berhalangan, yaitu Ibu Indrina Basara dan Ibu Lili Van Bunik, mendirikan klub ini waktu COVID, Pak. Zaman pandemi kan nggak bisa kemana-mana, Betul, ya. betul. Jadi banyak di rumah dan mencari kegiatan yang produktif, dan ditemukan bahwa minat untuk membaca buku bahasa Indonesia itu sangat tinggi minatnya, walaupun eh, tidak biasa karena kebanyakan dari awal-awal yang ikut gabung itu kebanyakan baca novel bahasa Inggris. Namun keinginan untuk lebih mengetahui sastra Indonesia, pengarang Indonesia timbul pada waktu itu. Jadi kami setiap bulan memilih satu buku yang diterbitkan di Indonesia dan oleh pengarang Indonesia, walaupun ada juga yang terjemahan, uh, dan kita bahas setiap bulannya dengan mengundang penulisnya, sehingga kita bisa mendapatkan dari tangan pertama mengenai buku itu. Nah, kalau bukunya itu dari klasik yang mungkin pengarangnya sudah tidak ada, kami mengundang pakar narasumber tentang uh, pengarang itu. Ya. Jadi mungkin dari sekarang udah hampir 40 lebih buku yang kami bahas setiap bulannya. Dan untuk di bulan April ini, karena kebetulan 21 April itu Hari Kartini, nah disarankan waktu itu dari teman kami bahwa buku ini 21 Wanita Perkasa yang ditempa oleh budaya Aceh cocok untuk dibahas di bulan April ini, Pak. Karena itulah kita memilih buku Bapak ini. Dan terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami untuk ya kita diskusikan, kita bahas, dan juga ingin tanya jawab nantinya dari para peserta. Mungkin dari saya itu, nama saya Sasa Yusar Yahya. Saya juga awal bergabung dengan klub ini dari awal. Di sini banyak teman-teman yang sudah hadir, ada Pak Rosdian, Pak Abdul Hisham, ada Ibu Dian Nuh yang orang Aceh ini, lalu Ya, ada selamat malam. kenal ya Elsa yang ada di Washington, Inggita yang paling rajin baca buku. Nah, kalau Pak Rusdian ini tadinya bukunya Pak Rusdian kita bahas ya Pak. Yeah. Nah, setelah itu Bapak gabung dengan kita menjadi member anggota. Ada Amalia dan juga ada Riza, ada Lina Wati. Biasanya nanti sejalan kita acara ini ada lagi yang gabung-gabung Pak, akan bergabung dengan kita. Baiklah, untuk awal kami ingin mendengar dari Pak Kismula awal muasalnya buku ini bisa diterbitkan, ya. Bagaimana Bapak tertarik berminat untuk membuat buku ini gitu awalnya, Pak? Silakan. Ya. Kisah-kisah wanita perkasa yang ada di Aceh ini saya terima dari keluarga saya sendiri. Pertama-tama, keluarga dan tetangga. Kebetulan nenek saya ini bersuamikan seorang penyair, pembaca hikayat. Malah sempat ditangkap oleh Belanda karena membaca hikayat Perang Sabil. Jadi sebelum beliau meninggal sempat dipenjarakan oleh Belanda karena menyemangati pemuda-pemudi Aceh untuk berjuang. Jadi kakek saya ini banyak sekali menguasai cerita perempuan-perempuan hebat di Aceh. Jadi nenek saya ini terima cerita ini dari suaminya. Lalu dia cerita ke saya semacam bedtime story lah. Jadi sebelum kami tidur, beliau cerita, dimulai dengan Putri Ratna Kemala. Putri Ratna Kemala ini menjadi ratu di sebuah kerajaan kecil di daerah pesisir utara Aceh. Saya terima cerita dari nenek ini tahun 68.
Setahun kemudian saya pergi ke lokasi di mana kerajaan ini terletak dan saya menjumpai narasumber yang masih turunan dengan Putri Ratna Kemala ini. Jadi Putri Ratna Kemala ini adalah anak Merah Jempa, anak Raja Jempa. Masih kerajaan Buddha pada saat itu. Dan link kerajaan ini dengan 3 kerajaan di Asia Tenggara. Yang pertama dengan kerajaan Langkasuka. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu pernah dengar nama kerajaannya. Itu kerajaan Melayu tertua di daerah Patani sekarang. Kemudian Ya, di sini kami tayangkan 21 urutannya, Pak ya. Jadi tadi kan ya, Bapak dari Ratna Kumala ini urutannya aja kami tayangkan dari presentasi yang beres supaya dimulai ya. dari itu. Jadi Putri Ratna Kemala ini adalah nahoda kapal. Saya tidak tahu apakah beliau laksamana atau tidak, tapi beliau mahir mengemudikan kapal dari Pedada di pesisir utara Aceh ke Thailand Selatan, dan di situ beliau berkenalan dengan Salman Al-Farisi, turunan Nabi Muhammad, turunan dari Sayyidina Ali, untuk membuka link perdagangan antara kerajaan Pedada ini, Jempa ini, dengan kerajaan Iran, Parsi dulu namanya Parsi. Kemudian Raja Parsi ini diundang ke kerajaan Jempa untuk saling bertukar barang-barang dagangan. Dari situ masuklah Islam pertama ke Aceh, itu melalui kerajaan Jempa. Naskah ini tidak saya temukan di Indonesia, tidak juga di Aceh, tapi saya temukan di Museum Kesultanan Brunei di Brunei Darussalam. Ditulis dalam naskah aslinya dalam bahasa Melayu lama dengan tulis Arab Jawi. Jadi itu buku tersebut sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh seorang ahli sejarah yang berasal dari Hijaz, dari Saudi Arabia, kemudian oleh seorang sejarawan Arab dari Oman. Itu kisah Putri Ratna Kemala. Adiknya Nurul Kamaria ini belum saya pisahkan, mungkin saya harus pisahkan satu saat, karena dia adalah bendahara kerajaan yang mengatur keuangan kerajaan pada saat itu, pada tahun 762. Kemudian baru kisah raja-raja lain atau ratu-ratu lain. Yang kedua dengan Putri Nurul A'la dari kerajaan Perla. Jadi saya baru sempat pergi ke makamnya ketika berumur. Kalau Putri Ratna Kemala, saya menziarahi makamnya tahun 68. Kalau Putri Nurul A'la ini itu pada tahun 1985. Kalau Laksamana Maharani itu juga di Perla. Saya hanya sempat mengunjungi makamnya. Kemudian Putri Nahrin Shah juga di Perla dalam satu komplek. Kemudian yang boleh saya cut sebentar Pak ya mengenai boleh. Perlak ini. Kebetulan tadi Dian ingin bertanya mengenai Perlak nih. Dian silahkan tadi pertanyaannya. Ya. Enggak, tadi tuh saya baca ada yang dari PD, dari Perlak, terus yang lain tuh enggak spesifik daerahnya. Jadi saya pengen tahu kenapa kayaknya banyak yang dari Perlak gitu. Terus dari PD.
daerah-daerah lain kayak misalnya mungkin kayak Melabuh, terus mungkin Banda Aceh, Loknga, Ujung Bate gitu misalnya kayak nggak ada. Jadi saya pengen tahu aja. Kok kayaknya banyak dari PD sama Perlak ya. Ya, baik. Makasih. Sebenarnya ini belum selesai kalau cerita wanita perkasa di Aceh. Karena dari Aceh Tengah belum masuk. Dari Aceh Selatan belum masuk. Dari Aceh Barat belum masuk. Karena setahu saya ada 4 lagi wanita perkasa di Aceh yang belum sempat saya buat kajian. Jadi kalau pertanyaan Ibu kenapa banyak dari PD, memang dari dulu salah satu sebabnya ini. Ibu dari daerah mana asalnya? Saya Banda Aceh dan Loknga. Loknga. Okey. Ya, Kalau Loknga Ibu tahu banyak turunan Turki. ya. Itu kalau di Aceh Besar disebut dengan orang Rumi. Rumi itu sama artinya dengan Romawi. Jadi kalau di Aceh Besar banyak turunan Turki. Turki atau Parsi. Kalau di PD itu campuran. Tapi kenapa wanita PD lebih terdahulu diperkasakan? Karena PD adalah bukan satu-satunya kerajaan negeri dalam Kesultanan Aceh yang mempraktekkan Kanun Putri Pahang. Kanun Putri Pahang. Kanun Putri Pahang itu setiap anak perempuan harus diberikan tempat berteduh oleh keluarganya, terutamanya oleh ayah dan ibunya, kemudian oleh sanak saudaranya, atau penduduk kampungnya. Itu disebut dengan Kanun Putri Pahang. Dalam kanun itu tidak disebutkan rumah, disebutkan tempat berteduh. Boleh jadi satu katil, satu tempat tidur, satu kamar, satu ruang kecil, satu rumah sederhana atau besar sekalipun. Tergantung pada kemampuan finansial keluarganya. Jadi ketika Putri Pahang dibawa ke Aceh, ini sedikit kisahnya. Pada saat itu kerajaan Pahang diserang oleh Aceh karena melanggar sebuah perjanjian bahwa lada dan semua rempah-rempah hanya boleh dijual kepada pedagang Islam yang datang dari Arab atau dari India atau dari Parsi atau dari manapun. Setelah itu boleh dijual ke orang lain. Jadi Sultan Pahang ini melanggar, curi-curi menjualnya ke Portugis. Lalu Sultan Aceh menyerang kerajaan Pahang. Entah bagaimana Sultan Aceh tertarik pada Putri Pahang. Sultan Pahang tertarik pada istri Sultan Aceh. Sultan Pahang ini istrinya orang Punjabi, orang Hyderabad. Bukan Hyderabad, orang Punjabi, orang India Utara. Sedangkan Sultan Iskandar Muda, istrinya adalah anak Tunku Syekh Diribai. Tunku Syekh Diribai ini seorang ulama asal Mesir. Jadi supaya tidak ditawan, akhirnya mereka barter istri. Istri Sultan Iskandar Muda menjadi istri Sultan Pahang, dan istri Sultan Pahang menjadi istri Sultan Iskandar Muda dan dibawa ke Aceh. Sampai di Aceh, Putri Pahang ini pandai dalam memerkasakan dirinya, dalam mengambil hati orang Aceh. Ada kasus pada saat itu rumah pusaka jatuh pada anak laki
oleh Putri Pahang, dibelanya di pengadilan sampai berbulan-bulan. Akhirnya rumah tersebut jatuh pada anak perempuan. Jadi Putri Pahang dibela oleh ulama, disuplai dengan hadis dan ayat, akhirnya menang di pengadilan. Kenapa harus pengadilan? Karena Sultan Iskandar Muda tidak mau mengambil alih, tidak mau menggunakan kuasa di atas pengadilan. Jadi biarlah pengadilan yang memutuskan. Nah, jadi saya mencari dalil dan ayat dari ulama-ulama Aceh dalam buku itu, bagaimana Putri Pahang boleh menang di pengadilan. Nah, itu karenanya begitu beliau menang, ditinggalkanlah sebuah kanun yang diberi nama Kanun Putri Pahang, di mana rumah jatuh pada anak perempuan. Saya punya anak perempuan 3 orang. Karena saya kawin sama orang Pidi, saya harus menyediakan 3 rumah. Kalau tempat saya dibesarkan di Biren tidak perlu. Oh, Itu tidak perlu. Di Aceh Besar, sebahagian besar di Aceh Besar masih memperlakukan Kanun Putri Pahang ini. Di samping di samping Baiklah. rumah, ya silakan. Jadi Pak, dari zaman dulu sudah ada pemberdayaan wanita ya? Ya. Bukan hanya sekarang-sekarang ini jadi- aja ramai dibicarakan. Jadi di Aceh sudah dimulai tahun 762. pantesan Masehi. saya bertiga kakak adik perempuan semua. Kita dapat rumah satu-satu sih dari ayah saya. Lumayan. Karena ibu tidak tinggal di Aceh, tinggal di Jakarta. Kalau tinggal di Aceh biasanya disediakan tanah atau rumah. Ya. Kalau saya karena menerima adat ini, saya dikasih rumah oleh bapak mertua. 6 tahun masih free of charge. Sampai beras dikirim dari kampung. Jadi saya harus membuat hal yang sama untuk anak saya sekarang. Punya anak perempuan 3, saya harus buat 3 buah rumah. Karena saya dulu sudah menerima rumah dari bapak mertua. Jadi sampai hari ini, Ibu Dian, yang paling yang paling aktif dalam memberlakukan Kanun Putri Pahang ini adalah orang Pidi. Dari dulu, ya, dari dulu. Jadi makanya di Pidi ini tidak ada perempuan yang tidak ada rumah. Pernah kejadian, ini kejadian baru 3 tahun yang lalu, seorang wanita dari Pidi ini merantau ke Medan dan ke Jakarta, kemudian diceraikan oleh suaminya, luntang lantung, pulang kampung. Tidak ada rumah, hanya ada tanah 10 kali 15 meter. Nah, karena mengikuti Kanun Putri Pahang, seluruh penduduk kampung bergotong royong membuat rumah walaupun sederhana, tapi perempuan ini terlindungi. Itu kanun dari Putri Pahang. Baiklah, terima kasih Pak. Ya. Boleh saya cut sebentar? Mungkin dari Boleh. teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Silahkan. Santi slide-nya di take out dulu. Kita ke wajah-wajah teman-teman yang lain. Dari teman-teman, Pak Rusdian tadi ingin bertanya sesuatu. Sebenarnya personal aja kita. Saya udah kenal Kis sejak saya di Oregon State sebagai graduate student. Kenapa Anda tertarik begini, Kis? Karena saya ingat itu bukan bidang Anda dulu kan. Dulu Anda ambil apa PhD-nya? Sekali lagi sih kurang dengar Pak Rusdian. Bang Yan, suaranya kurang jelas Bang Yan. Oh, oke. Saya tertarik aja karena saya kenal Kismullah sejak lama, sejak kita student dulu di graduate student di Oregon State. Kelihatannya bidang Anda dulu bukan itu kan, tapi sekarang kok tiba-tiba jadi sejarawan tuh gimana? Saya guru bahasa Inggris. Saya guru bahasa Inggris.
Kemudian sampai di Amerika mendalami bidang pendidikan. Tapi minat saya untuk sejarah sudah ada sejak usia SD. Karena latar belakang nenek dan kakek. Benar Pak Rudian, saya memang bukan jurusan sejarah. Tapi saya menyukai sejarah. Apapun sejarah akan saya baca. Terima kasih Pak Rudian. Menyambung Dan masalah sejarah, Pak, menyambung mengenai sejarah yang saya juga ingin tahu dari cerita semua ini, ada yang folklore atau berdasarkan folklore atau berdasarkan sejarah, atau itu berevolusi dari folklore tapi bisa dibuktikan menjadi sejarah? kalau mau mencari literatur tertulis tentang apa yang saya tulis, tidak semuanya ada. Tapi cerita rakyat ada. Di semua daerah ada. Cuma karena saya pedagang dari kecil, ini mungkin Pak Rudian juga tahu apa tidak, saya pedagang dari kecil. Iya, yang saya tahu Anda penjahit yang sangat bagus. Iya, ini baju ini saya jahit. Iya, iya. Jadi saya boleh menjahit baju laki perempuan, baju jas, baju pengantin. Waktu di Oregon sempat menjahit 3 baju pengantin, 1 baju pengantin dijahit cukup untuk 3-4 bulan makan. Luar biasa. Dan di samping itu dari kecil saya adalah pedagang. Kalau mengajukan proposal untuk buat research, untuk pergi ke lapangan, jarang dibalas, apalagi disetujui. Karena saya pedagang dan selalu keliling Aceh, keliling Singapura, Malaysia, ke Medan. Akhirnya saya gunakan sebahagian dari waktu dagang saya untuk mengkaji dan meneliti sejarah. Dan untuk buku 21 wanita yang diperkasakan oleh budaya Aceh ini sendiri, saya menginterview lebih dari 250 narasumber. Karena mau cari buku literatur tertulis tentang mereka jarang ada. Tapi folklore apalagi dari abad ke-8 ya. Ya, folklore ada di mana-mana. Kalau tentang Putri Ratna Kemala malah ada makamnya, ada makamnya di Pedada. Tapi saya tidak puas. Akhirnya saya pergi ke Brunei Darussalam karena diberitahukan kawan ada naskah aslinya di Brunei Darussalam. Misalnya kanun pemerintahan Aceh itu tidak ada di Indonesia. Ada di Malaysia. Jadi namanya Kanun Al-Ashi atau Kanun Mahkota Alam, ditulis dalam bahasa Melayu lama dengan huruf Arab Jawi, yang aslinya hanya ada 2 tempat. Satu di Universiti Malaya di Kuala Lumpur, satu lagi di Universiti Kebangsaan Malaysia di Selangor. Dan terakhir saya dapat waktu saya sakit, dirawat tahun yang lalu di Kuala Lumpur, di Museum Negara Malaysia. Jadi ada 3 naskahnya, justru tidak ada di Indonesia. Kisah Putri Ratna Kemala pun tidak ada di Indonesia, cuma ada di Brunei Darussalam. Jadi benar Pak, ini ada Pak Baidawi lagi. Iya nih, kebetulan saya ingin memperkenalkan juga Pak Badawi. Selamat datang di diskusi kami mengenai buku yang diterbitkan oleh Yayasan Sukma. Pak Badawi ini adalah Direktur Eksekutif Yayasan Sukma yang menjalankan bidang pendidikan di Aceh, ya, yayasan yang mendirikan sekolah di Aceh pasca tsunami. Oke, Pak Badawi mau menceritakan sedikit bagaimana buku ini diterbitkan? Beliaulah yang menerbitkan dan yang memotivasikan saya untuk menyelesaikan buku ini. Beliau adalah
Ya, Pak Bedawi. Ya. Masih Jadi mute. Tolong unmute Ah, suaranya. oke. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kismullah dan kawan-kawan semua. Selamat malam. Saya senang tiba-tiba, sebetulnya saya diingatkan oleh Mbak Reri beberapa minggu lalu sebelum Hari Raya, tapi rupanya diingatkan, di reminder oleh Mbak Sasa tentang event malam ini ya. Jadi ya sekilas saya sebetulnya sudah ya sering berdiskusi secara tajam dengan Pak Kismullah Yusuf ini, seorang scholar yang menurut saya harus dilestarikan pikiran-pikirannya dalam bentuk tertulis gitu kan. Karena meskipun saya jauh lebih muda dari beliau, tetapi interaksi saya dalam kurang lebih 3-4 tahun terakhir dengan beliau sejak tahun 2020 lah. Saya kira saya mendapatkan banyak sekali insight dari bagaimana saya berinteraksi dengan Pak Kismullah Yusuf. Jadi buku 21 wanita yang diperkasakan oleh budaya Aceh ini memang draft awalnya diberikan kepada saya. Jadi waktu saya membacanya itu saya bilang, wah ini sebetulnya hanya perlu sedikit sentuhan, tetap Woi, suaranya hilang. Hmm. Gangguan. Oke, baiklah, kita tunggu lagi nanti sampai Pak Badoe bisa bergabung lagi. Tapi pada intinya, Yayasan Sukma adalah yang menerbitkan buku ini. Iya, dan yang menerbitkan buku ini juga jarang ada ya. Saya diskusilah dengan Mbak Re, dia bilang, wah udah ini menarik Mas ya. Mbak Reri langsung menangkap, terus kita kasih beberapa sedikit catatan, editorial dan lain sebagainya, sehingga jadilah itu. Nah ini kalau tidak salah pernah kita bahas dulu waktu ada Disnatalis Sekolah Sukma beberapa tahun lalu. Ya. Jadi bekerja sama dengan forum diskusi dan pasar 12 gitu ya. Nah, memang seperti kata Pak Kis, buku ini separuhnya folklore, tetapi menurut saya itu harus bisa dijadikan sebagai salah satu pola untuk ya referensi supaya kita bisa mengenal sejarah. Meskipun sejarah bisa dikatakan no document, no history, tetapi kalau no folklore, no dokumen juga gitu. Kira-kira itu dasarnya kenapa ya informasi-informasi yang terserah itu perlu kita kumpulkan ya. Meskipun nanti setelah itu saya kira saya yakin akan ada penyempurnaan. Nah, catatan kedua juga menurut saya dari bukan hanya soal buku ini ya, sebetulnya ada satu lagi buku yang belum kita bedah dari Pak Kismullah itu, yaitu tentang Panglima Hitam. Jadi bukunya juga sudah kita terbitkan oleh Yayasan Sukma, itu juga kombinasi yang menarik antara riset Pak Kismullah sepanjang 65 tahun, soal siapa itu Panglima Hitam, yang kemudian saya dan kawan-kawan melengkapi dengan literatur yang lebih terstruktur gitu, sehingga jadilah buku itu. Nah, rupanya buku ini karena kemarin ya kesibukan yang luar biasa, belum ini Mbak Sasa kalau bisa ini juga kita bedah nih. Salah satu buku dari Panglima Hitam yang ditulis oleh Pak Kismullah Yusuf itu adalah cerita soal bagaimana cerita di balik siapa sebetulnya Pak Surya Paloh itu, mengangkat soal episode kakeknya dari Pak Surya Paloh itu, yang jarang sekali orang tahu itu, dan Pak Kismullah menemukan itu gitu. Jadi otentik sekali cerita-ceritanya itu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa yang seperti dikatakan Pak Kismullah tadi, beliau memang seorang ahli bahasa, tetapi kemudian ketertarikannya kepada sejarah itu karena itu adalah bagian dari keseharian beliau sejak kecil ya, senang, karena tradisi oral di Aceh itu kan tinggi sekali sampai hari ini. Nah, tetapi menurut saya dari tradisi oral itulah kalau ada orang-orang seperti Pak Kismullah ini yang rajin mencatat dan rajin menulis, dia pasti akan menjadi buku.
Tetapi kalau seandainya tidak ada orang seperti Pak Kismullah di Aceh itu, nah tradisi tulisnya menjadi tidak ada gitu. Nah, saya kira ini adalah pesan yang sangat penting sekali bahwa eh, apapun cerita di balik folklore itu tetap ada sesuatu yang bisa kita kejar dan bisa kita jadikan referensi yang baik lah. Nah, yang terakhir buku 21 wanita yang diperkasakan oleh budaya Aceh ini sebetulnya secara realistis saya melihat sekali bagaimana misalkan sekolah di Aceh itu, Mbak Sasa. Saya boleh mengatakan begini ya, kalau kita melihat dari kisah-kisah yang 21 orang itu, sebetulnya tipologi wanita di Aceh itu kurang lebih persis sama seperti yang digambarkan oleh Pak Kismullah kalau saya berkaca pada bagaimana kemampuan perempuan Aceh dalam konteks pendidikan. Ya kan? Misalkan di sekolah Sukma itu, saya melihat dulu waktu awal-awal tahun 2006 kita memulai sekolah itu perempuan punya perasaan khawatir, takut, dan lain sebagainya itu untuk berkontribusi, untuk menunjukkan diri itu. Nah, problemnya setelah mereka kita kasih kesempatan, mereka kita kasih ruang untuk mau belajar, ruang untuk mau berdialog, membaca, dan lain sebagainya. Ini setelah perjalanan 18 tahun saya melihat, itu luar biasa. Dulu itu sulit sekali mencari perempuan di Aceh itu untuk mau menjadi guru yang baik. Nah, sekarang 98% guru di Sekolah Sukma Bangsa itu perempuan tuh. Jadi laki-lakinya malah sedikit sekali yang mau menjadi guru yang baik ya. Tetapi guru yang baik di Sukma itu saya boleh katakan ya lebih dari separuh lah guru-guru yang ada di sekolah itu memang perempuan, dan saya menyaksikan bahwa watak wanita di Aceh itu memang pembelajar luar biasa gitu. Jadi DNA dari yang Ada di buku ini. diterapkan oleh di dalam buku itu menurut saya sampai hari ini sebetulnya masih bisa kita saksikan kalau kesempatannya dibuka. Nah, problemnya kan membuka kesempatan untuk perempuan di Aceh ini kan masih agak terbatas ini. Apalagi sekarang kanunnya sudah berbeda itu. Jadi kanun Putri Pahang sudah tidak diberlakukan lagi, malah berlakunya di Malaysia. Sementara kanun-kanun yang baru bermunculan sebetulnya lebih pada merepresi perempuan kan begitu. Nah, ini problem-problem keterdidikan yang menurut saya penting sekali untuk kita eksplorasi, kira-kira seperti itu. Nah, saya kira itu aja Mbak Sasa pengantar dari saya. Anyway, ya kita bisa terus mengeksplorasi pikiran Pak Kismullah ini dengan buku ini. Ya nanti teman-teman dan yang lainnya bisa juga misalkan bertanya secara kritis sebetulnya apa kebermanfaatan dari 23 itu sejak abad ke-7 itu. Ya, dan lesson learn yang paling penting itu sebetulnya apa sih gitu dari buku ini buat sejarah perjuangan perempuan terutama di Indonesia ini, saya kira itu penting sekali untuk dieksplorasi lagi. Saya kira itu Mbak Sasa sekedar tambahan sedikit info dari saya di malam hari ini. Terima kasih Mbak Sasa. Terima kasih Pak Badawi. Jadi sumbangannya juga dari Yayasan Sukma terhadap buku ini dan preservasi sejarah-sejarah perempuan perkasa dari Aceh. Baiklah, saya beri kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk bertanya. Silahkan. Saya ada sedikit pertanyaan untuk pertama untuk Pak Baidowi, apakah ada rencana untuk membuat museum atau cerita berseri mengenai wanita-wanita Aceh ini, karena mungkin tidak banyak orang yang senang membaca buku ya, tapi kalau melihat film atau sekarang YouTube lebih banyak yang bisa anak-anak muda. Itu pertanyaan saya untuk Pak Baidowi. Kalau untuk pertanyaan Pak Krismullah, saya waktu saya pernah ke Aceh ke Lokna, memang banyak orang dari Turki di situ yang membantu setelah tsunami dengan mengajarkan membuat roti segala macam, dan ada
banyak bendera Turki di situ. Di bukunya Pak Kismula itu ditulis banyak orang Turki yang datang khusus untuk ziarah ke situ karena di Turki di buku sejarahnya dituliskan mengenai kehebatan dari atau hubungan mengenai dari armada angkatan lautnya. Saya mau tahu dengan adanya hukum syariah sekarang, apakah yang namanya ziarah itu masih diperbolehkan? Karena kalau saya baca di bukunya, yang banyak ziarah malah dari orang Turki, dari Malaysia, tapi malah di Indonesia sendiri sepertinya sudah mulai dilarang ya untuk ziarah-ziarah. Bagaimana itu menurut Pak Kismula dan Pak Baik, Baidowi? Terima kasih. saya jawab duluan atau Pak Baidowi duluan? Saya duluan Pak Kis ya. Oke. Jadi oke. Kalau dalam konteks sekolah, saya kira saya agak lupa ya. Tetapi intinya begini, kalau untuk mengungkit bagaimana inspirasi perjuangan wanita-wanita Aceh dan lain sebagainya, kami di Sekolah Sukma itu sering membuat tulisan-tulisan dalam bentuk prosa, cerita pendek, dan lain sebagainya, maupun ada riset-riset tambahan itu. Saya lupa judulnya, tetapi yang ingin saya katakan dengan rasa kesyukuran adalah bahwa di sekolah kami, setiap tahun itu, kami punya tradisi yang disebut dengan kenduri buku, Mbak Sasa. Ya, betul. Jadi kenduri buku itu selalu menghadirkan tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh guru dan siswa, ya kan? Nah, setiap tahun itu dari 4 sekolah yang kita punya itu selalu ada cerita-cerita tambahan, yaitu tadi soal bagaimana tradisi lisan dan lain sebagainya, cerita-cerita rakyat Aceh dan lain sebagainya. Nah, rata-rata kami menulis setiap tahun itu pasti kita bisa menghasilkan lebih dari 50 buku. Ya, jadi itu buku-buku yang ditulis oleh siswa dan guru-guru. Nah, sekarang ini tulisan guru dengan siswa itu kebanyakan memang soal local wisdom tuh. Jadi bukan hanya soal kesejarahan perempuan, tetapi juga ada beberapa saya kira problem-problem value yang basisnya atau yang tulisannya itu sebetulnya dari apa yang kita yang terserap itu adalah misalkan dari pepatah-pepatah kuno bahasa Aceh yang kemudian diungkit dalam ungkapan-ungkapan local wisdom, dan itu menjadi buku-buku yang menarik untuk diceritakan secara berkelanjutan gitu. Jadi, nah tradisi itu tetap dirajut oleh Sekolah Sukma. Dan Sekolah Sukma dengan bangga setiap tahun itu pasti kami di atas 50 itu buku setiap tahun bisa kita hasilkan itu, dan itu ditulis oleh guru dan juga siswa gitu. Jadi kami setiap tahun itu pasti ada acara namanya kenduri buku. Jadi mungkin satu-satunya sekolah di Indonesia kalau setiap tahun itu kita merayakan bisa menghasilkan buku sampai 50 itu secara bersama gitu. Jadi, nah kebanggaan Sekolah Sukma tuh di situ. Jadi kita bisa mengundang penulis dari mana saja untuk hadir dan mengkritisi karya-karya kita itu. Jadi dan itu tidak terbatas hanya pada epilog atau bagaimana sejarah-sejarah perjuangan perempuan-perempuan Aceh, tetapi juga hikayat-hikayat Aceh yang memang sangat kaya dan penuh makna itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan itu kepada Mbak tadi ya. Jadi terima kasih, itu aja Mbak Ati. dari saya. Mbak Ati ya, makasih. Baik. Baiklah, silakan Pak Kis. Kalau kunjungan wisatawan lokal ke makam-makam syuhada asal Turki itu kan mungkin ya, karena sudah kerap dikunjungi, makanya berkurang jumlahnya untuk wisatawan lokal. Tapi kalau dari Malaysia, dari Turki, dari Singapura, itu memang dipromosikan oleh negara mereka sendiri. Dan saya bertemu dengan beberapa turis dari Turki. Hubungan antara Aceh dan Turki itu
ada dalam buku-buku sejarah di SD dan SMP. Dan itu yang membuat mereka begitu tsunami tersiarkan di televisi mereka, baik orang tua mereka, masyarakat maupun politisi, orang kaya, datang ramai-ramai membantu. Karena bukan hanya disampaikan setelah gempa dan tsunami, tapi dalam buku-buku sejarahnya sudah terlebih dahulu dibukukan. Jadi anak-anak muda di Turki tahu tentang sejarah tersebut. Itu yang saya amati, Ibu, ya. Kemudian tadi ada satu lagi yang mau saya tambahkan dengan Pak Rusdian. 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, saya pergi ke University of Pittsburgh di Maryland. Jadi ada satu buku namanya The Battle of Kuala Batu by John Knapp. Pertama saya tidak tertarik terus berjalan, tapi karena Kuala Batu cuma ada di Aceh. Menurut saya, ada 2 pelabuhan Kuala Batu di Aceh, itu di sebelah barat dan di sebelah utara. Malamnya saya balik lagi ke perpustakaan itu untuk mencari tahu Kuala Batu mana yang dimaksudkan. Ternyata BRICS, sekarang BRICS yang antara Rusia, Iran, Saudi, Brazil, itu tahun di-initiate 1998, tapi Ratu Kaliamat dari Jepara dan Pangeran Haridi dari Aceh. Pangeran Haridi itu suaminya Ratu Kaliamat. Hadiri. Nama aslinya adalah Teku. Hadiri. Nama suaminya Teku Abdul Muttalib. Ya, bukan Tapi Haridi tapi panggilannya Hadiri. di Jepara Haridi. Hadiri. Bisa cek kembali. Ya, Hadiri. Jadi kedua Pangeran Haridi ini belajar di Ummul Qura University di Mekah. Kemudian dari Ummul Qura tidak pulang ke Aceh, langsung ke Aceh, tapi singgah di Cina. Jadilah anak angkat seorang keluarga besar kerajaan di Cina sampai mahir bahasa Kek dan bahasa Mandarin. Pulang dari sana, beliau transit di Jepara, karena itu pelabuhan maritim terkuat dulu. Kemudian mereka berkenalan, dan Ratu Jepara, Ratu Kaliamat, sudah 2 kali menyerang Portugis, tidak kalah-kalah, karena persenjataan Portugis lebih banyak dan lebih modern. Kata Pangeran Haridi, tidak mungkin kita menyerang dengan persenjataan yang kita miliki. Lebih baik kita boikot. Nah, jadi kedua mereka mendesainlah cara boikotnya, bahwa kapal dagang dari Cina ke Langkasuka di Thailand Selatan, masuk selat antara Sumatera dan Jawa, kemudian Bandar Lampung, kemudian Padang, kemudian ke Aceh. Kata Ratu Kaliamat, kalau begitu Aceh harus buat pelabuhan yang besar. Dibuatlah pelabuhan baru yang besar, namanya Kuala Batu. Kuala Batu. Jadi Aceh adalah produsen lada terbesar di dunia. 2/3 lada dunia diproduksi di Aceh. Dan 50% atau 40% dari lada di Aceh diproduksi di wilayah barat Aceh. 60% lain di wilayah lain di Aceh. Jadi kapal dagang Amerika namanya Friendship dari Salem itu sudah lama berdagang di Kuala Batu di Aceh Selatan. Sudah menghasilkan
keuntungan yang luar biasa banyak, sehingga dalam sejarah itu dikatakan bahwa kota Salem itu dibangun dengan hasil keuntungan perdagangan lada dan kapur barus dari Aceh Selatan. Tapi Pak, maaf, lama-lama, maksudnya Salem di Massachusetts ya Pak? Bukan. Salem di mana? Di Amerika. betul, Di Amerika, Ya. di negara Di bagian Amerika. Massachusetts. Oke. betul. Jadi pertama baik, pedagang Amerika itu pertama jujur. Lama kelamaan batu timbangannya itu dibolongi di tengah. Jadi supaya berat barangnya setelah ditimbang lebih banyak. Macam-macam perilaku pembeli dari Amerika ini. Akhirnya terjadi kegaduhan. 15 pedagang Amerika, atau saya lupa jumlahnya, tidak lebih dari 15, tidak lebih dari 15 terbunuh dalam pertikaian antara pedagang Aceh dan pembeli dari Salem. Nah, jadi karena kapal Friendship ini milik seorang senator Amerika yang terkenal, pulang dia kasih tahu sama Andrew Jackson, kami diserang oleh orang Aceh. Jadi Andrew Jackson mengirimkan kapal Pentomax. Pentomax itu kapal induk Angkatan Laut Amerika terbesar pada saat itu. Dikirim ke Kuala Batu. Tiba tanggal 5, kembali tanggal 12. 7 hari pertempuran di Kuala Batu, pasukan Amerika membunuh hampir 600 orang rakyat biasa. Yang terbunuh mati 600, yang cacat luka-luka lebih dari 1000-an. Jadi itu ditulis oleh John Knapp. Dan yang menarik buat saya adalah bagaimana Ratu Kaliamat dengan Pangeran Baidawi, Haridi Aceh ini mematikan pelabuhan Malaka yang sedang dikuasai oleh Portugis. Karena dibuka jalur baru, tidak lagi lewat Selat Malaka, tapi lewat bahagian barat Pulau Sumatera, dan biaya transitnya setengah dari Portugis di Malaka. Hanya 2 tahun pelabuhan itu mati. 2 tahun pelabuhan itu mati. Jadi itu terjadi pada tahun 1568. Ketika Ratu Kaliamat bersama pasukan Aceh bersama-sama menyerang Portugis di Malaka. Sayangnya pasukan dari Jepara itu sehari terlambat. Sehingga banyak pasukan Aceh yang mati dibunuh oleh Portugis. Tetapi setelah itu terbentuklah aliansi baru. Kalau saya beri nama BRICS abad ke-16. Sekarang kan BRICS abad ke-21. Itu pelabuhannya boleh mati, bayangkan. Jadi di Indonesia Timur kerajaan Bugis yang berperan. Mengajak semua kerajaan di Indonesia, apakah Hindu, apakah Buddha, kita boikot Portugis di Malaka. Kompak semua. Turki, Oman, Parsi, Cina, kompak semua boikot. Mati pelabuhannya. Nah, jadi permintaan Ratu Kaliamat supaya Raja Aceh membangun pelabuhan sama hebatnya, sama baiknya, sama besarnya seperti Malaka. Dibangunlah pelabuhan Kuala Batu. Nah, makanya ada bukunya The Battle of Kuala Batu. Nah, jadi itu bukunya boleh dibaca, tapi saya beli buku itu di Amerika, dipinjam kawan, sampai hari ini tidak dikembalikan. Waduh, sayang banget.
Baiklah, menarik sekali ceritanya. Dari teman kami ini ada Elsa yang berbasis di Washington DC. Elsa masih ada? Apa sudah nggak ada Elsa? Tadi dia mau nanya, oh udah nggak ada kayaknya Elsa ya. Oke, baiklah. Mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya ke Pak Kismula, teman-teman. Mbak Sasa, saya mau Halida, menambah dikit, selamat boleh tanya? menambah dikit Mbak Sasa. Oke, saya Rusdian. Oke, Kebetulan sedikit aja, kasih kesempatan yang lain. Jadi mungkin koreksi namanya bukan Haridi tapi Hadliri, Pangeran Hadliri. Dia memang suami Pangeran Kalinyamat dan memang dari Aceh. Dan kemudian pernah diambil anak angkat oleh seorang tokoh Cina yang dinama Ciwintang atau apa gitu. Tapi memang dia dari Aceh. Nah, mengenai Kalinyamat menarik karena Hadiri ini dibunuh oleh Arya Penangsang. Jadi kemudian menjadi cerita yang sangat panjang di dalam ketoprak itu ya. Kalinyamat kemudian bertapa telanjang, ada menarik ini ceritanya, atau Topo Wudo Asinjang Rambut ing Gunung Tonorojo, itu ceritanya ada tembangnya sangat indah itu. Biarpun sebenarnya mungkin juga dia tidak telanjang betul, tapi hanya ingin menunjukkan keprihatinan dia sampai suaminya karena suaminya dibunuh. Nah, yang anehnya yang datang itu kemudian Joko Tingkir. Joko Tingkir lah yang berhasil membunuh Arya Penangsang lewat Sutowijoyo. Ceritanya menjadi panjang sekali nih. Tapi anyway, itu memang benar bahwa Pangeran Hadiri dari Aceh. Itu cuma komentar saya itu aja. Terima kasih. Ya, jadi kalau kesimpulan saya, Persatuan Indonesia itu bukan 1908, tapi 1568. Dimulai oleh sebuah kerajaan Jawa dipimpin oleh seorang wanita, Ratu Kaliaman, bersama dengan suaminya, Pangeran Haridi, dan seorang ratu di Aceh. Saya sedang gali siapa ratu di Aceh pada saat itu. Yang kompak sampai mampu mematikan pelabuhan Portugis di Malaka. Jadi Persatuan Indonesia bukan 1908. Itu mungkin deklarasi secara resmi tertulis. Ya, tetapi prosesnya sudah terjadi sejak tahun 1568. Kisah ini pertama sekali saya dapat dari Ustadz Muhammad Nur El-Ibrahimi, seorang ex-pejuang kemerdekaan Indonesia, ayah Nisrina Nur Ubay, yang guru bahasa Inggris di TVRI. TVRI, saya dulu suka di program dia tuh. Saya ingat itu. Ayahnya itu namanya Nur El-Ibrahimi, mengkisahkan pada saya tentang Ratu Kaliamat bersama seorang ratu di Aceh, tidak berperang, tapi mampu mematikan sebuah pelabuhan terbesar di Asia Tenggara pada saat itu setelah Goa. Jadi saya berminat sekali mau ke Jepara, belum sampai lagi. Tapi Ustadz Nur El-Ibrahimi ini dulu waktu dia anggota DPR RI, itu tinggal di Jepara selama lebih kurang 3 minggu membuat kajian. Dan dia menulis buku ini. Kontak saya Kis kalau mau ke sana, Kis. Saya juga lama nggak ke situ. Siapa? Nah, Nanti kalau janjian mau ke sana, tuh, mau janjian. Mau ke sana beritahu saya, nanti kita bisa jalan bareng. Pokoknya udah tenggelam Jepara. Insya Allah. Insya Allah. Cuma saya tidak lagi berniaga ke Pulau Jawa, lebih banyak ke Malaysia. Oh. Oke. Berikutnya siapa yang ingin bertanya tadi? Santi ya? Iya saya Mbak. Silakan. Sorry kalau suara saya masih putus-putus, ini ada radang tenggorokan. Jadi tadi saya tertarik dengan presentasi Pak Kismula tentang Putri Pahang. Ini saya share screen yang dari presentasinya Bapak ya, yang soal Women's Court. Bisa elaborasi tentang ini Pak? Karena tadi kan kalau Kanun Pahang itu kan lebih memberikan hak kepada perempuan agar mereka diberikan rumah ya. Tapi ini Putri Pahang menerima pengaduan para perempuan setiap hari Jumat pagi. Bisa elaborasi lebih banyak Pak tentang ini? Ada 2 slide. Setelah
beliau mendirikan runaway home. Jadi kalau ada perempuan yang dikasari oleh suaminya, bapak mertuanya, ibu mertuanya, tidak tahu mau lari kemana, si perempuan ni, anak perempuan ni, anak-anak yatim, anak-anak kecil boleh lari ke runaway home. Saya membaca runaway home di Amerika itu baru ada tahun 1890. Putri Pahang sudah membangunnya 1600-an lah begitu, awal 1600. Jadi setelah Putri Pahang memenangi kasus pembagian harta waris yang semula jatuh pada anak laki, kemudian jatuh pada anak perempuan. Jadi timbullah pemikiran Putri Pahang supaya wanita kalau tidak berani menyampaikan terbuka pada keluarganya, Putri Pahang duduk di tempat yang tadi itu. Kalau Bapak Ibu ke Banda Aceh boleh pergi ke Putri Pahang Park, itu masih ada tempatnya, di mana Putri Pahang sebulan 2 kali, kalau narasinya berbeda, ada sebulan sekali, ada sebulan 2 kali. Beliau akan duduk di sini di bawah atap yang agak bundar ini, kemudian menerima pengaduan, tapi wajib ada 3 saksi. Pengaduan misalnya suaminya memukulnya, membulinya, meremehkannya dan sebagainya. Setelah itu baru dibawa ke court. Kalau Bapak Ibu pergi ke Banda Aceh, di sebelah kanan pendopo itu ada bangunan tua. Itu adalah Women's Court. Itu perempuan punya pengadilan sendiri, tapi memang walaupun itu pengadilan rendah, itu pengadilan. Ini waktu Belanda membombardir Istana Sultan Aceh, itu diratakan. Kemudian dibangun, ini adalah kantor kas negara Belanda. Tapi di situ dulu adalah Women's Court, mahkamah wanita, khusus untuk wanita. Jadi kalau tidak berani di luar, datanglah mengadu pada Putri Pahang, kemudian Putri Pahang bawa saksi cukup, Putri Pahang akan meminta dia punya personal secretary untuk mendatanya, kemudian dibawa ke court. Jadi buat saya itu luar biasa. Saya bekerja di Oregon State, di kantor Land Grant, karena Oregon State itu adalah Land Grant University. Masyarakat Kristiani di Amerika sebelum meninggal ada yang mewakafkan hartanya ke gereja. Harta itu dikumpulkan oleh Oregon State of Oregon. Kemudian dihibahkan pada universitas tempat kami belajar, Oregon State University. Sehingga kebun gandum di Oregon itu sebagian dimiliki oleh universitas kami. Itu 1890 land grant di Amerika. Tapi Putri Pahang sudah ada land grant itu 1617. Berapa jauhnya? Dari kampung Laksana sampai ke simpang ke Darussalam. 7,5 kilometer. Itu adalah land grant university. Ketika Belanda datang, itu jadi tanah Erpah namanya dalam bahasa Belanda. Ketika Indonesia merdeka, tanah itu menjadi milik TNI, milik Polri, milik PPN, milik negara. Tapi bukan lagi milik universitas. Dulu itu adalah milik Baitur Rahman. Karena di Baitur Rahman itu ada 2 lembaga, masjid dan universitas. Al-Jami'atul Baitur Rahman itu didirikan tahun 1607. Itu universitas tertua di
mungkin di Asia Tenggara kalau saya tidak salah, universitas tertua dengan 16 fakultas. Dan chancellor pertama perempuan, Putri Pahang. Chancellor kedua Sri Ratu Safiatuddin, anaknya. Jadi land grant itu bukan konsep dari laki-laki tapi dari perempuan. Bukan laki-laki tapi perempuan. Dan Baitur Rahman itu mahasiswanya seluruh Nusantara, cuma perlu datang bawa diri sendiri, kata orang tua di Aceh. Karena begitu sampai di Aceh, dia diberikan sawah, diberikan tambak ikan, dan tempat tinggal untuk kuliah. Nah, yang menyiapkan semua itu adalah perempuan, Putri Pahang. Dan Sri Ratu Safiatuddin, anaknya Putri Pahang. Nah, land grant itu saya sudah data selama 2 minggu keliling Banda Aceh ini, mendata mana saja land grant university. Walaupun itu tidak mungkin kita tutup kembali. Karena jadi milik negara kan sama juga kan. Bukan negara lain, negara Indonesia. Jadi tak ada masalah. Kita cuma perlu mau tahu betapa hebatnya perempuan dulu punya konsep land grant pada saat sementara di Amerika 1890 baru ada land grant. Di Aceh sudah ada dan oleh perempuan, bukan karena Acehnya tapi perempuannya, oleh perempuan sudah ada 1607 universitas itu didirikan, dan setelah itu mulai ada land grant. Baiklah. Mungkin Putri Menarik, Pahang ya. sebegitu pandainya sampai dia di swap sama dari Pahang karena terlalu lebih melebihi suaminya mungkin dia. Saya menginterview orang penduduk Pahang yang senior, karena saya kerap ke sana karena kakek sebelah mak saya orang sana. Jadi dia mungkin punya banyak ide sejak di Malaysia, tapi budayanya tidak memberi peluang untuk memperkasakan dirinya. Ketika sampai di Aceh, budaya Aceh memperkasakan dia. Ketika dia mengkomplain pada suaminya, Iskandar Muda, kenapa rumah yang baru siap itu jatuh pada anak laki, sementara anak perempuan yang seharusnya boleh melindungi ibunya, seharusnya dia diberikan rumah. Jadi Putri Pahang komplain pada suaminya, kalau kamu mau belalah di pengadilan. Jadi Putri Pahang naik turun pengadilan selama 7 bulan lamanya, sampai anak ini menang. Nah, jadi buat saya, Putri Pahang itu sejak di sana mungkin sudah kreatif. Cuma budaya sistem sosialnya mungkin tidak berpeluang untuk memerankan diri. Mungkin. Ya. Penanya berikutnya, Santi Jadi sudah kalau ya? Bapak Ibu pergi ke Pahang Iya, itu, nanti saya mau nanya lagi, tapi yang lain dulu aja, Mbak. Ada satu pertanyaan lagi, tapi yang lain dulu. Silakan. Baik. Teman-teman yang lain ingin Kayaknya Pak bertanya, Abdul mau ada. nanya, Mbak. Pak Abdul Hisham mau tanya. Oh ya, Pak Abdul Hisham udah angkat tangannya. Silakan Pak Abdul. Ya, terima kasih Mbak Sasa, Pak Profesor Kismullah. Ini saya dalam bab tentang Putri Nurul A'la. Di sana kan disampaikan bahwa beliau itu beraliran Syiah, ya. Kemudian diceritakan tentang konflik antara Hamzah Pansuri dengan Tengku Shah Kuala atau Nuruddin Araniri. Yang satu Hamzah Pansuri itu kan sangat sofistik, sementara Nuruddin Araniri sangat fikih oriented, ortodoks. Ya. Nah, begini, dalam konteks periwayatan yang dilakukan oleh Profesor Kismullah itu, ini kan ada perempuan-perempuan yang punya power, yang punya karakter luar biasa, ya, beyond rata-rata, itu kan. Tapi mengapa kerajaan yang mereka kuasai tetap
berwarna laki-laki. Karena di sana ada pembakaran buku-buku, kemudian konflik ya. Saya kan melihat begini ya, saya tidak percaya bahwa sebuah konflik itu berasal dari doktrin agama. Perang, ya, pembunuhan dan sebagainya ada karena hal-hal yang sifatnya materi, gitu kan? Rebutan, ya macam-macam masalah harta, ya, tanah dan sebagainya, gitu kan? Ya. Nah, ini kan antara Sunni dan Syi'i, ya. Kemudian antara itu kan bukan masalah karena siapa yang paling benar dalam memahami agama, tapi pasti di balik itu semua ada kepentingan politik dan ekonomi di situ. Nah, ini profesor tidak mengelaborasi ini, dan mengapa para pemimpin perempuan itu tidak menjadikan Aceh itu bernuansa feminin, gitu. Artinya apa? Yang feminin itu maksud saya caring, menjauhi apa, kekerasan, ya, umpamanya kayak gitu. Ternyata kekerasan tetap ada di sana itu. Nah, jadi sejauh mana itu para perempuan yang kemudian mendapatkan kesempatan untuk menjadi penguasa itu mampu mengubah, ya, kerajaan yang tadinya sangat maskulin itu bagaimana menjadi lebih feminin, lebih keibuan. Nah, ternyata saya baca di sini kok tidak, mereka tetap harus seperti laki-laki juga. Begitu, Profesor. Terima kasih, Mbak Sasa. Terima kasih, Pak. Kalau yang berkaitan dengan aliran Syiah dan Sunni, saya memang tidak mendalami. Saya harus mengakui sejujurnya tidak mendalami. Cuma kalau kita lihat tarian Saman, Sedati, saya pergi ke Timur Tengah, jumpa dengan kawan-kawan dari Iran. Saya tanyakan, saya pertunjukkan Rapai Geleng. Itu katanya berasal daripada ratapan setelah kematian Hasan dan Hussein. Jadi mereka pukul dada, pukul kepala sampai berdarah-darah. Jadi oleh seniman Aceh dulu itu dimasukkan dalam budaya Aceh, budaya Sedati dan Rapai Geleng. Tapi Rapai Geleng ini saya tanyakan pada Daud Bere, pada Teku Talsya, itu digunakan oleh ulama-ulama Aceh dulu untuk menyebarkan agama. Mengajak orang sembahyang, mengajak orang tidak berjudi, tapi melalui seni. Nah, ketika bentuk seni itu saya tunjukkan pada kawan-kawan yang waktu sama-sama belajar di Amerika yang berasal dari wilayah Sunni, Syiah di Timur Tengah, itu katanya memang berbau Syiah. Cara-cara tepuk dada, tepuk perut, tepuk kepala, itu budaya seni yang beraliran Syiah. Kemudian masjid, ini budaya juga kan, masjid bentuk kubah bawang, itu juga berasal dari bentuk arsitektur Syiah. Tapi kenapa setelah perempuan punya peluang untuk mengempower semua perempuan, itu saya hanya dapat 2 bukti, Pak Abdul. Ketika Aceh terus-menerus dikuasai oleh perempuan, karena 33 Sultan Aceh, 9 perempuan. Jadi kaum laki-laki tidak mau lagi perempuan terus yang berkuasa di Aceh. Jadi disewalah seorang atau 2 orang. Mufti, katanya mufti. Belum tentu mufti. Tapi mungkin fasih bahasa Arab, dari Arab dibawa ke Aceh.
memberi fatwa bahwa perempuan tidak layak jadi, ada yang mengatakan haram lah, yang mengatakan makruh lah, menjadi raja. Jadi sejak itulah peran perempuan di Aceh berkurang karena ada pakar fiqh dari Arab ini yang dibayar oleh kelompok lelaki di Aceh yang sudah haus kekuasaan, dibawa ke Aceh, dia membuat fatwa. Jadi kasih ceramah, kasih khutbah, akhirnya tersebarlah seluruh Aceh sehingga pamor perempuan ini mulai dilecehkan oleh perempuan sendiri dan oleh laki-laki. Itu fakta historis yang saya dapat, Pak Abdul. Mungkin perlu kajian lebih lanjut. Ini ada orang luar yang disewa. Sama dengan Belanda. Menyewanya Sunong Ogoronya. Mengajak Sunong Ogoronya untuk melemahkan peran mengurangi minat belajar kaum anak-anak Aceh semasa Aceh dijajah oleh Belanda. Karena Belanda menyewa Sunong Ogoronya, Itali menyewa Faterma. Faterma duduknya di Pidi, duduknya di Banda Aceh. Itu Pak Abdul. Terima kasih, Profesor. Sama-sama. Baiklah, sudah terjawab ya, Pak Abdul. Bagi yang lain masih ada kesempatan Ya, singkat aja Mbak Zaza. untuk bertanya. Ya. Ada lagi? Kalau enggak, Santi tadi maknanya. Oke. Ya, silakan. Bang Yan dulu atau aku? Ya, Santi dulu, ladies first. Oke. Bang Yan dulu lah ya, Bang Yan dulu ya. Oke. Oke. Singkat aja Pak Kis, dari 21 tokoh ini mana yang Anda anggap paling berpengaruh lah atau paling mengesankan Anda siapa? Kalau menurut saya dari hasil interview saya pada ratusan narasumber, memang Putri Pahang. Saya melihatnya begini Pak Rusdian. Pertama, dia mungkin perempuan yang punya ide yang banyak. Yang kedua, karena suaminya sultan. Suaminya sultan. Jadi secara tidak langsung dia boleh memerankan diri sendiri dan memainkan peran suaminya pada saat yang sama. Itu menurut saya. Sehingga saya sudah menulis buku khusus untuk Putri Pahang. Cuma sekarang Pak Rusdian ada kawan dari Malaysia mau terbitkan di sana. Teman-teman di sini melarang. Pak Kis mula capek-capek buat research selama puluhan tahun. Setelah jadi khazanah tertulis, jadi milik negara lain. Jadi akhirnya tidak jadi saya berikan pada teman yang dari Malaysia. Teman di Malaysia ini memang berkenan membayar untuk saya dan diterbitkan di Malaysia dengan areal pemasaran yang lebih luas tentang Putri Pahang. Tapi benar juga, setelah kalau tidak diterbitkan di Indonesia, jadi khazanah budaya negara lain. Nah, jadi akhirnya saya bertekad mau menerbitkan sendiri. Walaupun saya sudah coba Pak Rusdian, saya cetak dalam bentuk fotokopi dulu. Kulitnya yang cantik, pergi ke toko fotokopi, dibinding dengan baik, kasih pada turis guide. 82 buah sehari habis. Sehari. Dulu AirAsia ke Banda Aceh 2 kali sehari. Jadi dua grup itu habis. Jadi timbullah sebuah keyakinan kalau begitu kita terbitkan sendiri sajalah di Aceh daripada di Malaysia. Di Malaysia memang sudah ada peminat, ada
seorang usahawan Cina yang dekat dengan Sultan Pahang. Tapi Pak Kis penulisnya kan masih Pak Kis kan, kenapa khawatir kan, namanya masih nama Kismula kan penulisnya. Coba? Nama penulisnya kan masih Pak Kismula kan, yang di Malaysia Ya, itu. tapi kata orang jadi khazanah terdaftar pada jadi khazanah orang lain. Ini kata kawan-kawan. Tapi Aneh ya. dari finansial lebih baik diterbitkan di sana. Iya, Lagipun saya juga mengajar di sana. iya, menurut saya lebih baik di sana lah. Pak, Pragmatis saja. ada tambahan sedikit, itu Sultan Pahang, istrinya itu Azizah, neneknya itu dari Makassar, bukan dari Makassar, dari apa namanya, Bugis. Bugis, ya. Siapa? Sultan Pahang. Ya, istrinya Azizah itu dari Bugis, Oh ya, neneknya. istri yang sekarang. Ya, yang Ya, jadi ratu sekarang, karena mereka membuat pameran di Inggris, ada sejarahnya, saya melihat. banyak yang asal dari Bugis. Saya pernah Ya. ketemu Pak Yusuf Kala mengenai kenapa banyak orang Bugis kemana-mana. Jawabannya dia simple, we are mercenaries katanya. Pedagang ya, pedagang. Mercenaries, bukan tentara bayaran. Oh, mercenaries. Mercenaries. Oke, berikutnya Santi, pertanyaannya Oke. tadi. Ya, Pak Kismula, saya mau tanya, tadi kan Putri Pahang itu kan dia banyak sekali melakukan kegiatan di darat. Nih yang Laksamana 2 orang ini, Pak, bisa elaborasi sebenarnya karena kalau Laksamana Maharani kan karena bapaknya adalah komandan perang ya, Ya. untuk laut ya. Jadi apa namanya, bisa elaborasi mengenai peran perempuan Aceh di laut pada saat itu, pada saat dua kerajaan ini, 2 Laksamana itu, Malahayati dan Maharani. Perempuan pelaut pertama Putri Ratna Kemala. Oh, oke. 762. Dia sudah mulai melaut 762. Dari Pedada ke Andaman sampai ke perairan Malaysia. Itu yang pertama sekali yang saya dapati. Yang kedua Maharani. Maharani ini tidak sehebat Malahayati. Hebat juga tapi tidak sehebat Malahayati. Kenapa tidak sehebat? Karena Malahayati ini buku khusus untuk Malahayati sudah hampir siap saya tulis. Sudah 240-an halaman ya, kalau Malahayati. Tapi saya mulai 10 tahun yang lalu sampai dia jadi pahlawan nasional, bukunya belum siap. Sekarang sudah siap. Dan Malahayati ini kakeknya berharap cucu berikutnya laki, yang lahir perempuan. Jadi sejak kecil Malahayati ini dibawa ke sungai, dibawa ke laut, melaut, menembak pakai panah di hutan macam-macam. Jadi akhirnya dia dimasukkan ke sekolah ilmu kemaritiman Al-Muqaddis, Baitul Muqaddis. Pendirinya adalah Tunku Syekh Kan'an, seorang ulama dari Palestina. Jadi anaknya Said Abdul Latif jadi instruktur pada sekolah kemaritiman ini. Kemudian Putri Laksamana Malahayati dimasukkan ke sekolah ini karena kakeknya adalah Laksamana Kerajaan Pidi di Kerunjung. Ayahnya seorang saudagar. Pertama seorang saudagar, tapi anak seorang Laksamana pedagang besar. Jadi salah seorang orang kaya di Jadi kedua Laksamana ini, maaf Pak, jadi kedua Laksamana Putri ini
ayahnya memang Laut. ini ya, Ya, memang kecuali sudah putri mendorong Guatemala. anaknya untuk Oke. Betul. Ya, betul. Keturunan Jadi, lah ya. ya betul. Seorang teman menanyakan mana bukti kalau Malayati itu pelaut, mana kapalnya. Jadi saya tanya balik, di Malaysia, di Malacca, ada kapal Marco Polo. Saya tanyakan pada teman ini, apakah itu kapal asli Marco Polo yang di Malacca sekarang dikunjungi oleh jutaan turis setiap tahun? Bukan. Tapi Malaysia, Mahathir dulu minta pada Menteri Pariwisata Malaysia, you pergi ke Portugal, cari gambar kapal Marco Polo yang lama dulu. Dicari, dibuat duplikatnya. Malah kayunya sebagai kata orang, tapi saya tidak tahu betul atau tidak. Kayunya dari Kalimantan. Sekarang dibuat duplikat di Malacca. Kalau kita pergi sekarang masih ada. Kenapa Indonesia tidak mau membuat? Kalau ini saya sendiri dulu kurang percaya apa betul hebatnya Malayati. Karena yang menulisnya orang Indonesia dulu yang saya baca. Tapi setelah membaca naskah di negeri Belanda bahwa yang menulisnya bukan orang Indonesia, berarti original. Bagaimana dia bertempur 1 lawan 1 di atas kapal musuh. Andaikan itu ditulis oleh orang Aceh, mungkin ada yang percaya. Itu dibesar-besarkan sama orang Aceh. Tapi ini ditulis oleh bule yang nulis. Bukan orang Indonesia yang tulis. Ini maksudnya yang bertempur di kapal musuh tuh Laksamana Malahayatinya, Pak? Iya, Atau Malahayati yang Malayati, oke. Malayati. Malahayati. Karena The Hotman adik-beradik membeli lada dari Aceh, kata Malahayati, jangan beli langsung di pelabuhan-pelabuhan kecil. Karena PD sendiri ada 5 pelabuhan. Jadi di Aceh besar ada 2. Jangan dilarang beli, harus beli dari semacam BUMN. BUMN Aceh zaman dulu. Harus beli lewat BUMN, tidak boleh langsung. Jadi The Hotman ini adik-beradik pergi beli langsung di kerajaan Lamuri di Kurung Raya, kira-kira 40 kilo dari Banda Aceh. Dikejar oleh Malayati, kapal Malayati, suruh putar balik ke Banda Aceh. Putar balik dia, kemudian marah, dan ternyata kapal The Hotman ini difasilitasi lengkap seperti kapal perang. Jadi Malayati naik, bukannya takut, naik ke atas kapal ini, putar balik ke sana. Jadi terjadi pertengkaran, akhirnya Malayati mengatakan mau 1 lawan 1, ayo. Tapi harus ada saksi, harus ada yang menyaksikan dari pihak Anda dan dari pihak kami. Jadi naiklah pasukan Aceh, pasukan Belanda, Malayati bertempur dengan The Hotman. 2 senjata yang digunakan. 1 siwah. Siwah itu dia kalau rencong biasanya dari atas ke bawah, kalau siwah dari bawah ke atas. Jadi tidak diduga oleh The Hotman bahwa perempuan ini pandai melompat ke atas dan dari atas ke bawah menikamnya dan tersungkur di atas dek kapal sendiri. Ketika pasukan Portugis mau membunuh Malayati, Malayati mengingatkan, you harus ingat di depan Masjid Raya, you punya gudang. Itu gudangnya dulu hanya boleh di depan Masjid Raya, tapi mereka beli di mana-mana, kumpul di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. You punya gudang di sana, anak buah di sana sudah kami serang.
Jadi Malahayati pandai dia. Dia sandra dulu, siap dengan minyak untuk bakar gudang. Kalau you bunuh saya di sini, itu semua dibunuh. Gudangnya dibakar. Akhirnya adiknya ditawan oleh Kesultanan Aceh selama 2 tahun. Dan biaya tebusnya, saya baca dalam dokumen Inggris, setengah harga kapal. Untuk menebus adik The Hotman itu yang ditahan oleh Malahayati, harga setengah kapal. Jadi Malahayati membangun benteng. Kalau Bapak Ibu pergi Banda Aceh masih boleh melihat. Benteng Inong Balai, benteng janda. Karena pasukannya 2.000 orang janda, semua janda. Yang suaminya terbunuh dalam perang-perang lain dengan Belanda, Portugis, dan penjajah barat lainnya. Jadi direkrut semua, dilatih di Jalan Kurung Raya Banda Aceh. Bentengnya. Dan untuk membangun bentengnya, benteng itu Malahayati menggali emas dari Selawah, agam Selawah Inong perempuan, agam lelaki. Kemudian dari Gli Gajah, dan satu lagi di Paru dan Musa di Pidijaya. 4 lokasi dicari emas, kemudian emas itu dibawa ke Banda Aceh untuk membangun kapal yang diberi nama Cakradonya dan membangun benteng. Sampai sekarang masih ada benteng, cuma biasalah orang Indonesia tidak peduli. Yang di Lamreh malah sudah hilang. Menarik sekali Terima semua kasih ceritanya. Pak Hismullah, sangat Benar-benar Pak Hismullah ini bisa menceritakan semua folklore dan sejarah ini, bisa berseri-seri, bisa nggak habis-habis nih ceritanya ya. Banyak sekali yang menarik. Baiklah, sekarang ini sudah hampir jam 9. Sudah Ada hampir Inggita mau menanyakan tuh masih. 1,5 jam kita di sini. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Apa Pak Hismullah masih berkenan? Boleh, boleh. Oke, Pak Hismullah masih ada waktu? Ada. Oke, silakan Ati. Enggak, Inggita yang mau Oh, menanyakan. Inggita. Iya, bukan aku. Mana Inggita? Silakan Inggita. Oke, angkat tangan, saya nggak lihat. Silakan Inggita. Terima kasih Kak Zaza. Pak Kis, pertama-tama saya mau bilang saya belajar banyak sekali tentang Aceh dari bukunya Pak Kis ini. Dan saya suka sekali sama kata-kata memperkasakan diri. Kan perkasa itu biasanya kata sifat ya, jadi kata kerja. Saya nggak ada di covernya nih. Covernya di Tempa. Mungkin bagus juga kalau nanti kalau misalnya dicetak ulang jadi diperkasakan gitu ya Pak ya. Mungkin Ya. perkasaan itu terjemahannya empowering ya. Empowering. Mudah-mudahan nanti kata-kata itu makin banyak dipakai ya, mengarus utama. Nah, pertanyaan saya itu ada hubungannya sama ada satu pameran yang memperlihatkan foto perempuan-perempuan Aceh sedang berlatih menembak dengan bedil. Karya fotojurnalis dari The Jakarta Post. Terus saya langsung ngobrol sama wartawannya yang foto itu. Ternyata itu zaman GAM. Ya. Jadinya apa ya, pemerkasaan itu terus berjalan ya Pak ya. Si perempuan-perempuan ini menamakan dirinya Inong Balai juga. Ya. Jadi meneruskan. Nah, pertanyaan saya apakah Bapak juga berminat untuk menulis tentang mereka yang di zaman modern atau berhenti dari 21 ini aja? Saya ingin menambah sebagaimana saran Ibu Dian tadi, ada dari Aceh Tengah 1, kan tidak adil jadinya. Di Aceh Selatan 1. Kemudian ada di Sebulus Salam malah. Paling selatan Aceh itu ada 1. Aceh Tengah, Sebulus Salam, Aceh Selatan. Ada 1 lagi dari PD juga. Ini maaf Bu Dian, PD juga. Pocok Rambung. Jadi ada 4 lagi yang harus dimasukkan. Mungkin judulnya saya setuju Bu. Kita gunakan kata perkasa dalam edisi berikutnya.
Jadi tergantung juga pada Pak Baidowi nanti, karena beliau yang akan saya hubungi. Kemudian saya yang harus selesaikan cepat karena ada janji dengan Ibu Muji Lestari tentang aliansi antara Ratu Kaliamat dengan seorang sultanah di Aceh dalam menyatukan Indonesia tahun 1568. Dan saya harus pergi ke Jepara untuk melihat data lapangan apa yang saya peroleh dari ayahanda Ibu Nisrina Nur Ubai. Jadi itu karena menarik, Persatuan Indonesia tidak hanya di 1908, tapi juga sudah ada 1568. Dan saya sangat menarik karena bagaimana perempuan-perempuan Indonesia mampu mematikan sebuah pelabuhan raksasa dunia pada zaman dulu. Itu Pelabuhan Malaka macam pelabuhan Singapura sekarang. Sangat besar. Tapi mati di tangan dua perempuan Indonesia. Saya sangat tertarik mau melihat tentang lebih jauh tentang biografi Ratu Kaliamat. Kalau Gayo itu termasuk Aceh nggak, Pak? Masuk. Malah asli dia. Itu mereka lebih asli karena mereka lebih awal datang dibandingkan yang lain-lain, mereka lebih awal. Apakah ada ini sosok perempuan yang perkasa dari Gayo? Ada. Nanti masuk ke buku juga ya, Pak ya? Masuk. Jadi 25 lagi total yang nanti. Saya suka menulis. Ya, saya suka menulis yang belum ditulis. Walaupun tidak ada data, saya akan gunakan dana sendiri sambil berniaga, menginterview orang dan membukukan. Karena tanpa data tak ada sejarah tanpa data. Tapi tak akan ada data tanpa narasumbernya. Jadi makanya perlu diinterview sebelum mereka wafat, masih hidup. Iya Pak, sebelum pada meninggal ya Pak, harus diwawancara ya. Betul. Baiklah, kita sudah jam 9. Oh, terakhir ya Pak, udah jam 9 ini. Enggak, ini sedikit saja. Oh ya Pak Rusdian, benar itu suami dari Ratu Kaliamat itu Hadiri ya, Pangeran Hadiri. Bukan Hariri ya. Ini lebih dekat ke Arab ini Hadiri. Kemudian ini Profesor Kismullah, itu tadi Profesor menyebutkan bahwa Ratu Kaliamat terlibat juga dihubungkan dengan peristiwa The Battle of Kuala Batu itu kan. Padahal Ratu Kaliamat hidup di abad ke-16, sementara pertempuran Kuala Batu itu Presiden Andrew Jackson itu di abad 19 itu. Nah, itu bagi 1832. Iya. Jadi 1832. Ya, mungkin bukan Ratu Kaliamat ya, karena di Pelabuhan Kuala Batu Pak telah berdiri tahun 1550. Oke. Mulai dibangun 1550. Oke. 1550 mulai dibangun atas permintaan Ratu Kaliamat dan suaminya. Oh, I see. Oh, tidak terkait dengan tadi peristiwa yang dengan Andrew Jackson. Oke, thank you. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Sasna. Ya. Mbak Sasa jangan lupa foto Mbak. Yes, benar baru aja mau ingetin karena sudah cukup larut malam ya, kami akhiri akhiri dengan foto bersama. Kita ada ke tradisi Pak Hismullah bahwa setelah berdialog kita rame-rame buktikan memang kita punya bukunya, kita beli bukunya. Ayo, 1, 2, 3 semua Dian nggak punya buku.
Enggak, bukunya Walaupun belum ada ada. PDF-nya, tapi kita beli juga yang Iya, cetakan. iya. Iya dong. Terima kasih semuanya. Pak Kismula mau tambah sedikit. Pak Kismula waktu ngobrol enak banget. Boleh nggak kalau ada edisi kedua diedit sedikit dengan gaya cerita Pak Kismula supaya lebih enak. Iya, iya. Jadi tidak terlalu kaku Boleh. karena gaya ceritanya enak banget Betul, Pak. betul. Wah, Ceritanya mungkin bikin audiobook kali ya. Ya, Ya, Oh ya. iya, Ya, audiobook. Jadi ya. seperti bercerita gitu. Jadi kita oke. seperti didongeng. iya betul Ya, ya, betul. ya. The customer is always right. Kalau Pak Kismula mau yang story yang audiobook itu saya ada kenalan dari mereka memang Wah, dari Swedia ya. Mereka sudah mulai di Indonesia juga. Nanti saya kasih tahu deh Pak kontaknya kalau Bapak mau pakai storytelling lewat audiobook. asik. Boleh. Dan Pak Kis enak Boleh. bicaranya, ada aksen Mm-mm. Acehnya, Aksen otentik Acehnya banget. jadi otentik, benar. Benar. Seperti didongengin kita ya. Iya. Oke. Puluhan tahun nggak ketemu Kismula nih. Wah, reuni ya. Reuni. Terima kasih. Iya. Baiklah, terima kasih Pak Kismula, Pak Badawi, Yayasan Sukma juga yang telah menerbitkan buku ini, dan teman-teman yang telah hadir dan berpartisipasi dalam diskusi bulan ini, malam ini. Sampai berjumpa bulan depan dengan buku berikutnya. Dan selamat malam. Bye. Malam, terima kasih Malam, semua. terima Terima kasih kasih. Pak Terima Kismula. kasih Pak Terima Kismula, kasih Mas semuanya. Terima kasih Bedowi, Pak Pak Kismula. terima kasih Kis. teman-teman, Mbak Sasa. Terima Thank you, Makasih. Santi. Nggak masih Mbak Santi yang kasih usulan buku ini. Oh iya, terima kasih juga kembali Pak Kismula. Storytellingnya very impressive. Iya, iya. Thank you. Sampai ketemu.